Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga kita semua masih dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelumnya perkenalkan, saya Rahmatul Adin Berliani, yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai menjaga akhlak baik di era modern. Sebenarnya akhlak itu apa sih? Nah, jadi akhlak merupakan sifat perilaku atau norma kebiasaan baik maupun buruk yang tumbuh di dalam diri seseorang dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sendiri, akhlak mengacu pada perilaku, sikap, dan juga moralitas seseorang. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak sendiri adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hablum minallah dan hablum minannas, yakni hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, akhlak tentunya terbentuk karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satu dari faktor tersebut adalah lingkungan, terutama keluarga dan pergaulan, yang mana ini tentunya sangat berperan penting dalam membentuk akhlak kita, karena sehari-hari kita berada pada lingkup tersebut. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan berbuat baik kepada sesama. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan, seperti berbicara baik, menghormati orang lain, dan juga menjauhi perbuatan yang buruk. Namun di era modern ini, di era digital ini, media sosial dan internet seringkali menyebarkan konten yang tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, tentunya tanpa akhlak yang kuat, pengaruh negatif dunia maya dapat merusak perilaku kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak-banyak menyebut asma Allah. Jadi sebenarnya dalam kita berakhlak sudah ada role modelnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya seharusnya kita mencontoh akhlak dari Nabi kita. Kemudian media sosial seringkali menampilkan gaya hidup hedonis yang jauh dari nilai-nilai Islami. Dan tentunya masih banyak orang yang terjebak dalam keinginan untuk tampil sempurna. Allah berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 32.
Karena kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada harta ataupun pujian dari manusia. Yang mana itu sifatnya adalah dunia. Pergaulan di dunia maya juga sangat-sangat bisa membuka celah bagi perilaku buruk seperti ujaran kebencian dan juga fitnah yang tentunya akhir-akhir ini seringkali kita lihat, kita tahu. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Seringkali kita mendengar bahwa jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, tentunya kita akan ikut wangi. Tapi jika kita berteman dengan penjual terasi, tentu kita juga akan ikut berbau terasi. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mari kita pupuk iman dan juga kita bentengi diri kita dengan akhlak dari dunia yang tentunya semakin hari semakin terlihat tidak karuan. Kita harus bisa menjaga diri kita dan juga mempertebal iman kita dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang benar sehingga kita tidak terbawa oleh arus dunia. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan juga perlindungan dari segala hal yang tidak baik bagi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.